Halo semua, kita kembali lagi bersama di Millennials Institute. Oke, pada video atau podcast kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman bahwa teman-teman pernah nggak sih gini ya? Pernah nggak sih teman-teman, misalkan ya teman-teman mau melakukan sesuatu hal, itu suka ada yang namanya eh, self talk gitu ya. Teman-teman berbicara dengan diri sendiri. Misalnya nih ya, teman-teman mau memulai bisnis misalnya. Nah, terus teman-teman suka ada suara-suara entah dari mana gitu ya. Bisnis apa ya? Emang bisa ya gue bisnis? Emang bisnis gak butuh modal? Bisnis itu butuh modal. Atau eh, gimana ya cara mulai bisnisnya? Ada nggak sih yang mau ngasih gue modal? Ada nggak sih yang mau ngajarin gue? Ada nggak sih? Pokoknya banyak ya. Pernah nggak sih kedengeran suara-suara seperti itu? Nah, kalau misalkan teman-teman pernah mendengar suara seperti itu, yang perlu teman-teman ketahui itu adalah namanya self talk. Jadi teman-teman berbicara dari suara hati yang paling dalam, dari pikiran teman-teman. Suara itu munculnya dari mana? Munculnya dari pikiran teman-teman sendiri, dari otaknya teman-teman sendiri, gitu. Oleh karena itu, self talk ini penting gak sih sebenarnya teman-teman meladeni pikiran apa namanya suara-suara tersebut ya? Tentunya sangat penting. Kenapa? Karena self talk ini yang akan mempengaruhi kita. Contoh begini, teman-teman mau ke Bandung, pasti ada pertanyaan, gue lewat mana ya? Apa lewat puncak atau lewat tol? Gitu misalnya ya. Kalau lewat puncak, pastinya teman-teman akan macet ya dan jauh perjalanannya. Tapi kalau lewat tol, pastinya biaya tolnya ya. Nah, ini teman-teman, maka teman-teman akan mempengaruhi itu dan pikiran teman-teman, oh iya tapi benar juga ya, gue cuman punya duit sekian misalnya. Akhirnya gue milih lewat puncak, tapi bensinnya sama aja. Ya udah lewat tol aja deh. Nah, self talk ini yang akan mempengaruhi teman-teman, ya. Oke, oleh karena itu ketika teman-teman ingin sukses, ya, maka teman-teman harus membuat self talknya teman-teman itu yang benar gitu. Jadi teman-teman membuat self talk yang benar gitu. Nah, self talk yang benar itu gimana? Misalnya gini, kadang gini ya, kita misalnya nih kayak kita mau mulai bisnis gitu ya. Mau mulai bisnis, pasti ada pertanyaan, modalnya dari mana ya? Atau cara mulai bisnisnya gimana ya? Nah, apa bisa bisnis ini? Apa bisa bisnis online? Emang bisa ya gue berbisnis? Kan gue nggak punya bakat. Nah, maka ketika ada self talk seperti itu, misalnya teman-teman ketika mau memulai bisnis gitu ya, ada self talk seperti itu, maka akan mempengaruhi teman-teman menunda bisnis teman-teman, menunda memulai berbisnis, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus eh, sanggah gitu. Teman-teman harus menyanggah pikiran-pikiran self talk yang muncul di dalam pikiran teman-teman, gitu. Jadi penting gak sih apa namanya menyanggah self talk itu, meladeni self talk itu penting banget. Karena biasanya self talk itu berpikir melalui alam bawah sadar yang sudah tertanam dalam pikirannya teman-teman. Jadi ketika alam bawah sadarnya nggak benar, ya maka self talk yang nggak benar itu akan muncul, gitu. Nah, ketika self talk yang nggak benar itu akan muncul, teman-teman akan self talk itu akan mempengaruhi langkahnya teman-teman. Harusnya mulai bisnis sekarang, malah ditunda-tunda. Harusnya mulai sukses sekarang, malah ditunda-tunda. Jadi, penting gak sih teman-teman meladeni self talknya teman-teman dalam pikiran teman-teman? Penting banget. Gitu. Makanya teman-teman harus terus memasukkan self talknya kepada diri teman-teman. Oke, untuk mengetes, silakan teman-teman bayangkan, coba teman-teman rasakan ya, teman-teman apa namanya? Dengarkan ini dan dibayangkan dan dirasakan ketika teman-teman
mau memulai, misalnya nih, teman-teman saya kasih uang 1 miliar. Saya kasih uang 1 miliar dalam seminggu, dalam 7 hari, teman-teman harus balikin uang 1 miliar itu dengan keuntungannya. Ceritanya nih saya punya 1 miliar, teman-teman buka usaha, ya, teman-teman buka usaha bukan riba nih ya. Teman-teman buka usaha, saya invest, ya. Saya minta teman-teman return ROI-nya, ya, balik modalnya dalam seminggu. Jadi dari 1 miliar yang saya kasih, teman-teman harus balik modal dalam seminggu itu 1 miliar juga, gitu. Terus kemudian balik untung juga, dapat untungnya, gitu. Dalam seminggu teman-teman harus untung 1 miliar juga. Jadi totalnya 2 miliar. Coba teman-teman self talk apa yang muncul? Emang bisa ya? Gila kali ini orang ya. Dah, nggak mau ah. Nah, self talk itu yang menunda teman-teman. Padahal kalau misalkan saya saya ngasih 1 miliar ke teman-teman, gitu. Mungkin teman-teman bisa, beneran bisa, gitu. Tapi karena self talk itu, maka teman-teman akan menundanya, akan tidak menjalankan bisnis itu. Padahal bisa aja saya kasih 1 miliar, saya kasih tahu bisnisnya ini. Caranya gini, gini, gini. Gitu. Maka teman-teman, langkah apa, bakat apa, atau jalan suksesnya teman-teman yang mau teman-teman lalui ketika nemu self talk negatif, maka teman-teman tulis self talk apa, ya. Misalnya kayak tadi, bisnis apa ya? Emang bisa ya saya berbisnis dan bisa menghasilkan 2 miliar dalam seminggu? Emang bisa ya saya membuat keuntungan yang besar, gitu ya. Nah, makanya ditulis, ya. Apapun itu, misalkan teman-teman pengen memulai jadi YouTuber, atau misalnya teman-teman mau memulai jadi artis Instagram atau jadi artis TikTok yang bermanfaat, gitu ya. Jangan yang nggak bermanfaat, gitu. Nah, kira-kira self talk apa yang muncul, pikiran negatif apa yang muncul, teman-teman tulis, ya. Silakan teman-teman tulis. Setelah itu, silakan teman-teman sanggah pikiran tersebut. Misalnya, emang bisa ya saya bisnis dapat 2 miliar dalam seminggu? Nah, teman-teman tulis self talk negatifnya. Kemudian teman-teman tulis sanggahannya. Oh, tentu bisa saya menghasilkan 2 miliar dalam seminggu. Maka tugas saya sekarang adalah cari mentor yang bisa mengajari saya dalam waktu 2 minggu, dalam waktu seminggu bisa menghasilkan 2 miliar. Gitu. Nah, itu gitu teman-teman. Nah, misalkan teman-teman pengen jadi apa namanya? Public speaker. Emang gue bisa yang ngomong di depan umum? Kok gue malu ya? Nah, teman-teman tulis self talk negatifnya, kemudian teman-teman tulis lagi sanggahannya. Oh, tentu gue bisa. Orang yang audiens di depan gue itu ada nggak ngerti gue, nggak kenal gue, dan ilmu gue lebih tinggi daripada audiens. Nah, jadi gue berani. Nah, itu teman-teman harus tulis. Nah, ketika teman-teman dihadapkan kepada kondisi seperti itu, maka langsung teman-teman sanggah. Jadi teman-teman udah punya sanggahannya, gitu. Jadi apakah harus banyak? Banyak, tentu. Makanya kalau misalkan teman-teman sebelumnya pernah nonton video podcast saya sebelumnya tentang bakat, tentang apa namanya, penyebab orang gak sukses, ya. Nah, silakan teman-teman temukan satu fokus. Nah, ketika teman-teman ingin fokus ke situ, apa sih self talk negatif yang muncul? Maka teman-teman tulis sanggahannya. Jadi setiap ada pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kotor, teman-teman sanggah. Oke? Dengan sanggahan yang sudah teman-teman tulis. Kemudian teman-teman ucapkan terus self talk positif yang telah teman-teman tulis, sehingga teman-teman akan self talk
positif tersebut akan masuk ke alam bawah sadar, teman-teman. Alam bawah sadar itu apa sih? Mungkin yang baru pernah dengar, kita nanti dengarkan video saya selanjutnya tentang alam bawah sadar ya. Kita akan bertemu lagi, silakan teman-teman kerjakan tugasnya. Kita akan bertemu lagi bersama di Millennials Institute. Sukses bersama, salam sukses untuk kita semua. Kita bertemu lagi di Millennials Institute.